Mereka bertiga pun sampai di akademi guys. Guru Kongse menyambut mereka dengan perasaan senang ya, tapi berbeda dengan guru Liang Qiu. Dia bener-bener memberi peringatan kepada Chen Chong. Kalau dia nggak hoki atau ada kesalahan yang fatal, bisa-bisa segel sihir Chen Chong yang hancur dan mengakibatkan kematian selamanya. Chen Chong emang punya segel sihir bangkit dari kematian, tapi bukan berarti segel itu bisa dipakai terus-terusan. Lalu guru Kongse menenangkan guru Liang Qiu dan mengajaknya pergi dari sana. 好了好了，别吓唬他们了，走吧。 Di ruangan, kepala sekolah sangat-sangatlah tenang dengan situasi kemarin ya. Padahal mah seharusnya panik gitu kan, atau enggak nyusun strategi buat bongkar identitas penyusup di akademi gitu. Ini mah enggak guys, malah dia tuh seneng buset. 很好，这样我就放心了。 Malam hari pun tiba, Chen Chong bener-bener kesakitan gara-gara efek samping dari segel sihirnya ya. Lalu Elvis membantu meredakan rasa sakit Chen Chong dengan sihir waktunya. Kemudian dia pergi dari sana untuk mengunjungi labirinnya waktu itu dia temuin. Dan kali ini dia bisa dengan mudah melawan ular penjaga di sana. 起作用了。 Elvis menjelajahi labirin itu sampai pagi hari guys, sembari ke tempat kompas petunjuk dan latihan pertarungan juga kan. Nah di sisi lain Ling menemui Chen Chong di dalam hutan karena sebelumnya dia yang ngajak Ling ke sini. Ling itu udah diperingati sama Lesha dan dia langsung menuduh Chen Chong kalau laki-laki bawa cewek ke tempat sepi pasti punya niat yang nyeleneh. Tapi Chen Chong tuh jelasin kalau dia tuh ya nggak mau ngelakuin sesuatu, bukan yang hal-hal nyeleneh juga gitu kan. Jadinya Ling nggak perlu khawatir. 我想到了一个咱俩都能放心使用岩能的方法。等，男人的嘴，骗人的鬼。这雷莎成天都教你些什么乱七八糟的？真的？ Chen Chong yakin kalau cara ini ampuh agar segel sendiri tuh bisa bekerja dan berguna. Dia butuh Ling juga karena Chen Chong itu sama sekali belum bisa memakai segel sihirnya sendiri. Mantra yang dia rapal itu belum kuat, sedangkan Ling udah terbiasa dengan hal itu. Chen Chong mengatakan kalau Elvis juga lagi berusaha semaksimal mungkin agar bisa bertarung dengan hebat. Dia tahu ini karena tiap pagi di tempat tidur Elvis itu selalu kosong. Chen Chong itu berpikir kalau Elvis pasti berlatih di suatu tempat. Maka itu Chen Chong memohon kepada Ling untuk menuruti keinginannya. Lalu Ling ini masih mengkhawatirkan keadaan Chen Chong karena berulang kali mati pasti menyakitkan. Kalau cara yang akan Chen Chong lakukan bener-bener gagal total sampai parah banget, bisa-bisa Chen Chong yang lenyap. Chen Chong pun meyakinkan Ling dan sekaligus menunjukkan ukiran mantra segel yang Chen Chong buat sendiri. Dia membuka bajunya pelan-pelan dan ini sampai bikin Ling malu-malu anjir. Ya jelas sih, Lesha udah ngasih hasutan-hasutan nyeleneh gitu kan ke cewek polos. Tapi ketika Chen Chong menyuruh Ling mengecek tubuhnya, dia itu melihat rangkaian segel yang udah Chen Chong modifikasi sendiri guys. 你把自己做成了气。 Chen Chong mengatakan kalau percobaan ini berhasil, maka bibit yang ada di tangannya akan tumbuh. Awalnya Ling ini masih khawatir guys, tapi karena dia melihat tekad Chen Chong yang begitu kuat, akhirnya Ling mencoba ide dari Chen Chong ini. 青总，别！ Chen Chong meledak guys. Ling ini bener-bener bingung ya apa yang kudu dia lakuin gitu. Karena dia tuh bener-bener khawatir sama Chen Chong ya. Seketika Ling menangis sambil menunggu Chen Chong kembali dengan segel sihirnya. Di sisi Chen Chong, dia itu melihat kenangan masa lalunya di saat orang-orang meremehkan dan menganggapnya seperti sampah. Karena Chen Chong itu gak punya kekuatan sihir apa-apa dan hanya bocah lemah yang gak layak buat hidup. Lalu Chen Chong pun tersadar dengan tubuhnya yang udah balik seperti semula ya. Dia yang melihat Ling menangis pun memberikan bunga ke rambut Ling untuk menghiburnya. Ternyata berhasil ya ide Chen Chong ini. Sekarang tuh tinggal mengendalikan dan menyeimbangkan kekuatan mereka berdua aja, biar nggak kejadian lagi kayak tadi gitu kan. Di sisi lain Elvis masih berlatih dan akhirnya dia itu menemukan tempat kompas petunjuk tersebut. Dia akan memberikan ini untuk ayahnya saat akademi mengadakan pembukaan serta pertemuan keluarga. 艾尔维斯，幸不辱命。
Beberapa bulan kemudian, hari pembukaan akademi dan pertemuan keluarga pun diadakan. Sistemnya itu nggak ketemuan langsung guys, melainkan ada di tempat yang terpisah gitu. Istilah gampangnya ya video call lah. Nah, semua murid di akademi itu bersenang-senang guys, karena udah lama juga kan nggak komunikasi sama keluarga. Cuma ya kudu ganti-gantian gitu kan, kayak wartel, warung telepon gitu kan kalau lagi rame ini. Kalian tahu wartel gak nih? Aku kayaknya terlalu tua ya untuk ngomongin wartel, astaga. Nah, sedangkan Cencong itu gak tahu harus melakukan apa ya. Dia udah jadi yatim piatu guys. Tiba-tiba guru Kongse nyamperin Cencong. Dia itu mau keliling pasar ya, membeli beberapa souvenir untuk para keluarga yang datang. Jadi karena Cencong nganggur, dia dipaksa ikut guru Kongse lah. 你被我征用了。 Singkat cerita, udah banyak souvenir yang dibeli oleh guru Kongse. Lalu dia bertanya kenapa keluarga Cencong itu nggak kelihatan di tempat yang udah ditentuin guru-guru akademi. Cencong pun menjawab kalau dirinya itu udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dari kecil dia itu udah ditinggal oleh ibu dan ayahnya. Sampai sekarang Cencong itu hanya sendirian. 我家人草莓了。夫人好眼光，买回去。只要你愿意，就能找到新的家人。 Di sisi lain, tiba giliran Elvis yang akan bertemu dengan ayahnya. Tapi ternyata pas Elvis lihat, itu bukan ayahnya ya, melainkan penjaga kerajaan tempat Elvis tinggal. Dia mengatakan kalau ayahnya menitipkan pesan. Negara Auclair dan Noah sedang mengadakan aliansi dan akan segera menyerang negara Hua, sekaligus menghancurkan akademi. Kompas petunjuk juga ternyata bukan berada di akademi ya. Otomatis barang yang Elvis ambil itu bukan yang diincar oleh ayahnya. Elvis gak dikasih tahu detail tentang apa yang sedang terjadi guys. Yang jelas nanti itu Elvis harus melindungi akademi. Lalu obrolan mereka pun berakhir. 追行者必破之。 Di sisi lain, Ling juga sedang mengobrol dengan seseorang. Dan ternyata ini bukan yang diharapkan oleh Ling ya. Dia dipertemukan oleh Alpha 27, yaitu seniornya Ling di negara Noah yang juga ada di akademi itu guys. Kali ini Ling mendapatkan notifikasi misi baru. Tapi Alpha itu belum mengirimkan detail misi tersebut kepada Ling. Yang jelas setelah persiapan Alpha 27 selesai, Ling harus bersiap-siap untuk menghancurkan akademi. Wah, ini jelas dong Ling kaget dengan apa yang dikatakan oleh Alpha 27. Kembali ke Cencong, guru Kongse udah selesai belanja souvenir dan tiap kado akan diantarkan oleh robot penjaga ke setiap keluarga murid akademi. Nah, karena Cencong ini yatim piatu, guru Kongse memberikan kado terakhir untuknya ya. Dan Cencong harus memberikan ini kepada orang yang bener-bener dia sayangi. Keluarga Cencong akan tetap ada di dalam hatinya. Cencong juga bisa menemukan keluarga baru kalau dia ingin membuka hatinya kembali. Lalu guru Kongse pun pergi dari sana. 你就自己想办法交给你心里的人吧。 Kemudian Ling yang keluar dari ruang pertemuan ini bener-bener galau ya. Dia juga disamperin sama Lesia yang kini jadi semakin dekat dengan Ling. Sedangkan Elvis yang dari tadi diem di halaman akademi disamperin oleh Cencong. Mereka semua pun berkumpul bersama sambil memakan puding yang diberikan oleh Cencong ya. Baginya teman-teman yang dia miliki sekarang adalah orang yang berharga di kehidupannya. Karena Cencong itu udah nggak punya siapa-siapa lagi. Sedangkan di dalam hati Elvis dan juga Ling, mereka itu sama-sama ingin menjaga ikatan pertemanan ini sekaligus melindungi akademi. Mereka akan melawan negaranya sendiri. Elvis gak pengen akademi ini hancur, begitu pula dengan Ling. Keesokan harinya, Ling dan Cencong kembali berlatih. Tapi kali ini Ling itu gak fokus sama sekali ya. Gara-gara kepikiran misi selanjutnya itu apa. Nah, robot Ling mengatakan jangan terlalu dipikirin hal-hal yang kayak gini. Mendingan Ling itu fokus untuk berlatih bersama Cencong. Tapi Ling ini tetap aja kepikiran terus guys. Sedangkan Cencong khawatir sama Ling. Kenapa hari ini tuh dia kelihatannya kayak orang linglung gitu. Tapi Ling gak menjawab Cencong sama sekali ya. Nah, tiba-tiba Cencong itu mau mencoba sesuatu, yaitu menyalakan segel sihirnya sendiri untuk membuat taman di sekitar hutan ini. Tapi si Ling ini nggak ngeh ya, karena dia juga masih mikirin hal yang sebelumnya kan.
Setelah berkali-kali latihan, akhirnya tuh mereka berdua bisa serasi guys. Ciencong bisa mengendalikan dan mengaktifkan segelnya sendiri. Lalu Ling ini bisa menyeimbangkan kekuatan dan pikiran dia yang masuk ke dalam segel sihir Ciencong. 终于，赶在明天竞赛之前。 Setelah berlatih, para guru mengumpulkan murid-murid di aula akademi. Ini adalah ujian kompetisi terakhir bagi mereka semua. Di akademi ini memiliki sebuah labirin. Nah, masing-masing kelompok bakalan masuk ke ruangan yang berbeda-beda. Setelah menjalani tantangan di satu ruangan itu, maka mereka akan lanjut menjelajahi labirin untuk memperebutkan piala yang ada di dalam labirin tersebut. Kelompok siapa yang tercepat dalam menyelesaikan ruangan tantangan pertama gak akan jadi jaminan untuk mendapatkan piala tersebut dengan cepat juga, karena di dalam labirin itu masih ada beberapa rintangan lagi yang harus mereka lewati guys. Nah, setelah melewati rintangan tersebut, para murid itu masih harus bertarung lagi satu sama lain demi mendapatkan piala itu. Ujian ini akan diadakan besok pagi, jadi guru berharap agar para murid jangan sampai telat berkumpul di aula akademi. Wah, Elvis ketar-ketir guys. Kemarin tuh dia ngambil benda di sana kan. Elvis ngiranya itu kompas petunjuk, tapi setelah ngobrol-ngobrol sama penjaga kemarin, ya ternyata bukan. Jelas Elvis itu berniat untuk mengembalikannya ke tempat semula, biar gak dicurigain apa-apa kan sama pihak akademi. 请各位同学准时到场。 Saat malam hari, Elvis akan mengembalikan piala tersebut. Tapi karena Ciencong ini ribut-ribut gara-gara efek rasa sakit segel sihirnya, ya gak jadilah buat balikin itu ke labirin. Hari ujian terakhir pun tiba. Mereka masuk ke ruangan yang sesuai ditentukan oleh guru. Nah, Ciencong dan kawan-kawan ini memikirkan cara untuk keluar dari ruangan itu. Awalnya Ciencong mau langsung ledakin robot yang ada di depan mereka kan. Tapi Elvis bilang kalau robot itu dihancurin maka mereka bakalan gagal. Kemungkinan ada cara lain biar bisa keluar dari sini melalui robot tersebut. Nah, tiba-tiba itu robot yang tadinya senyum malah jadi cemberut anjir. Elvis paham ini ya kalau robot itu bakal cemberut kalau mereka semua melakukan hal yang benar, seperti tindakan barusan. Elvis kembali berpikir, sedangkan Ciencong ini masih nyari-nyari celah gitu kan. Malah kelompok lain pada cepet banget gitu kan untuk keluar dari ruangan pertama. Aduh. Nah, Elvis ada ide. Dia menyuruh Ciencong dan Ling untuk memasukkan kekuatan sihirnya ke lingkaran yang ada di badan robot tersebut. Robotnya ketawa anjir, songong juga ya. Elvis pun memikirkan cara lain. Seharusnya cara sebelumnya itu bisa jadi kunci untuk keluar dari sini. Tapi kenapa gagal gitu kan? Seperti biasa, Ciencong itu petakilan kesana sini buat nyari celah-celah juga kan. Elvis jadi nemu ide lagi nih. Dia menyuruh Ciencong dan Ling untuk memasukkan kekuatan sihirnya ke alat timbangan yang ada di tangan dan ekor robot tersebut. 有戏！ Ternyata cara ini berhasil ya. Elvis juga akan menaruh kekuatan sihirnya ke timbangan bagian belakang. Dan akhirnya mereka tuh berhasil melewati tantangan pertama. 五环， 29班通过入口机关。 Nah, pas mereka masuk ke labirin, Ciencong itu nyariin Elvis guys. Jelas gak ada lah, dia itu mau buru-buru ke tempat kemarin buat ngembalin piala itu. Karena ini adalah kesempatan terakhir biar gak ketahuan sama pihak akademi. Sedangkan Ciencong dan Ling berpikiran kalau Elvis itu terlalu bersemangat di ujian kali ini. Maka itu dia bisa terburu-buru seperti itu. 这家伙也不用这么心急吧？ Sayangnya Elvis terkena serangan dari kelompok lain. Awalnya Elvis pengen langsung ninggalin mereka kan, karena waktunya tuh gak bakal keburu nanti. Tapi ternyata tidak semudah itu Fergus. Oh.
Elvis mengalami sesak nafas guys. Ini dikarenakan kekuatan si rambut jambul kuning 2 meter itu ya. Dia memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan udara. Kayaknya ya, aku juga nggak tahu nih detailnya kayak gimana karena nggak dijelasin guys di Tonghua-nya. Oke lanjut. Elvis dari tadi pakai kekuatan sihirnya terus menerus, bahkan mempercepat waktu pergerakannya juga. Otomatis kadar oksigen di dalam tubuhnya juga ikut menipis. Maka dari itu si rambut jambul kuning 2 meter ini memblok atau menghambat aliran udara yang masuk ke dalam tubuh Elvis. Lain pun segera memberikan sihir cintanya untuk mengendalikan tubuh Elvis sesuai keinginannya. Sumpah ini tuh najis banget. Aduh. 爱的魔力转圈圈。毁掉你的贵族勋章，至尊骑士血统之名命令你。没有动哎。 Nah loh, nggak bereaksi sama sekali ke Elvis ya, jelas pada kebingungan kan. Mereka malah pada nuduh kalau sihir lain itu lemah. Wah jelas lain itu ngamuk-ngamuk guys. Dia pakai sihir cintanya terus-terusan tapi tetap gak berhasil. Dan tiba-tiba Elvis kembali dari masa kritisnya. Elvis menjelaskan, sihir lain itu nggak menyentuh badan Elvis sama sekali. Karena Elvis sedang memakai sihir memperlambat dunia. Nah, sembari sihir tersebut berjalan, Elvis itu memakai sihir memutar balik waktu. Di mana dia itu kembali di saat tubuhnya dalam kondisi normal. Wah, lain ini makin kesel kan? Tapi jelas Elvis itu bisa mengatasinya dengan mudah. Lalu dia pun pergi dari sana. 你们就在这里消磨时光。 Ngeri kekuatannya guys. Di sisi lain, Ciencong dan Ling masih terus berusaha melewati dinding-dinding yang terus-terusan bergerak dan mengubah jalur labirin. 前方有人！ Mereka menemukan seseorang di sana yang ternyata itu adalah Lilith. Ciencong dan Ling terus-terusan mengikutinya. Malah mereka berdua tuh kejebak guys. Lilith yang di hadapan mereka cuma Kage Bunshin-nya doang. Ditambah lagi ada kelompok lain yang nasibnya sama kayak Ciencong dan Ling. Wah itu mereka semua tuh berpikiran ya, kalau ini tuh ulah si Lilith itu, dia tuh sengaja menyatukan kelompok agar bisa bertarung satu sama lain. Rencananya itu seperti itu. Yowes, karena nggak ada pilihan lain, mereka semua akan bertarung saat itu juga. Kali ini A26 dan Hoodie tentara akan berhadapan dengan Ciencong dan Ling. Sedangkan si botak Tony dan kawan-kawan harus menuju ke tempat piala tersebut berada. Lalu pertarungan antara Ciencong, Ling, A26 dan Hoodie tentara pun dimulai. 我们走吧。 BTW ini dari sananya scene pertarungan mereka berempat disingkat ya guys. Jadi jangan salahkan aku kalau misalnya scene pertarungannya kurang gitu ya. Lalu Ciencong dan Ling pun segera pergi dari sana untuk menemukan piala tersebut. Elvis masih terus berusaha secepat mungkin untuk mencapai tempat piala itu berada. Dan dinding labirin pun masih terus berubah-ubah agar jalur yang dilalui juga berpindah-pindah ya. Sayangnya tempat tersebut ditutup dindingnya ya. Dan di sana ada kelompoknya Guru Kangkang, yaitu Lesia dan kawan-kawan. Elvis pun akan melawan mereka. Dia itu berpikiran kayaknya tuh harus mengalahkan semua kelompok dulu baru bisa mencapai tempat piala tersebut. Sayangnya Elvis terkena racun dari bola-bola Lesia. Dan di saat Lesia ingin mencapai tempat piala tersebut, datang si botak Tony dan kakek nenek anjir. Kekuatan si botak Tony ini benang sulam yang udah dijadiin kayak bola mainan kucing gitu guys. Ngelawak juga sih ini Tonghua ya. Sedangkan kekuatannya si kakek nenek, mereka tuh bisa menyerang hanya menggunakan alat musik. Wah jelas Lesia mau nggak mau kudu melawannya kan. 怎么会？但既然是头发，也就没有什么好顾忌的了。
dikurung dong. Kakek nenek ini bilang kalau Lesya masih maksa buat pakai sihir racunnya, nanti malah kena bajunya sendiri dan jadi korosi. Atau istilah gampangnya, Lesya jadi telanjang guys. Wah jelas Lesya ini nggak mau macam-macam ya di sini. Ya wes terkurung aja di situ kan. Nah pas banget ternyata ada Ling dan juga Chencong di sana yang memperhatikan pertarungan mereka. Chencong ini kebingungan kalau mau nyelamatin Elvis gak bisa gitu kan, karena kudu nyelamatin Lesya juga. Soalnya Ling itu bilang kalau racun tersebut cuma bisa disembuhin sama Lesya sendiri. Sedangkan kalau mereka menyelamatkan Lesya dulu, ya masih mending dia nanti mau nyembuhin Elvis gitu kan. Wah ini pokoknya bimbang lah mereka guys. Nah tiba-tiba kakek nenek tuh langsung menyerang mereka berdua karena udah tahu keberadaannya dari tadi ya. Wah mau nggak mau Chencong dan Ling harus melawan si botak Tony dan juga kakek nenek. Anjir, ini si botak Tony mantep juga kekuatannya ya. Benang sulam Tony itu gak bisa diputus begitu aja. Maka dari itu si botak Tony akan meninggalkan mereka untuk menuju ke tempat piala itu berada. Tapi Chencong ini jelas gak bakal menyerahkannya begitu aja. Dan dengan gampangnya dia tuh mengaktifkan kekuatan segel sihirnya. Lalu dia tuh langsung nyamperin ayangnya yaitu Ling untuk melakukan kombinasi sihir. Ya lolos sih lolos guys, tapi masalahnya ini ngancurin labirin buset. Wakil kepala sekolah pun datang ke sana dan menegur mereka berdua ya, karena ini labirin tuh udah hancur guys. Lalu sistem di labirin pun bakalan segera dibangun ulang. Nah awalnya ujian ini akan berakhir tanpa pemenang, tapi tiba-tiba Elvis terbangun dan menjatuhkan piala yang direbutkan para murid. 竞赛最终确认是2-9班获胜。 Kelompok guru Liang Qiu pun memenangkan ujian. Ternyata ya efek kekuatan Chencong dan Ling ini bisa menyembuhkan racun dari Lesya guys. Maka itu Lesya jadi nggak perlu repot-repot ngobatin murid-murid yang lainnya. Guru Kongse pun memberikan piala itu kepada wakil kepala sekolah. Dan akhirnya wakil kepala sekolah memutuskan untuk mempersiapkan para penjaga agar melindungi akademi. Para guru juga harus ikut membantu karena ini permasalahan yang serius. Yang pertama ada penyusup dan yang kedua ada mata-mata di dalam akademi ini. Sore hari pun tiba, ternyata kabar tentang kerjasama Auclair dan negara Noah sampai kepada murid-murid guys. Wah jelas pada berantem kan, karena mereka ini ada yang dari negara Auclair dan juga negara Hua. Tapi untungnya nenek melerai pertengkaran di sana. Di sisi lain Elvis dan Ling itu bener-bener galau guys. Kenapa ini semua harus terjadi? Emang bener awalnya mereka itu datang ke sini memiliki tujuan masing-masing. Tapi setelah bertemu dengan teman-teman lain, terutama Chencong, kehidupan mereka berdua telah berubah. Gara-gara Chencong ini terus mencoba menerobos masuk ke dalam hati mereka ya. Elvis yang lagi melihat senja sambil meratapi kegalauannya ini tiba-tiba disamperin oleh Chencong. Nah ini yang Elvis dan Ling maksud ya. Chencong itu selalu ada walaupun bukan bagian dari misi mereka masing-masing. Lalu Chencong ini mengajak Elvis jalan-jalan sebentar biar dia senang lagi kayak biasa guys. Sedangkan Ling dihasut oleh robotnya sendiri. Seharusnya misi itu paling utama bagi orang-orang Noah. Tapi kenapa Ling itu akhir-akhir ini malah jadi lembek, gak dingin atau cuek seperti biasanya. Padahal setelah misi kelar, Ling harusnya seneng gara-gara gak ada misi lanjutan lagi untuk sementara waktu. Ditambah lagi gak perlu bersandiwara jadi murid di akademi ini. Nah Ling itu gak bisa jawab apa-apa guys, dan tiba-tiba dia menerima pesan misinya kembali. Di ruang kepala sekolah, para guru berdiskusi untuk mengambil langkah selanjutnya. Karena keadaan sekarang tuh bener-bener gak bisa ditebak ya. Lalu guru Kongse menyarankan untuk melakukan praktek magang bagi para murid. Dan misi mereka itu harus menjaga penjara bawah tanah akademi. Lalu wakil kepala sekolah pun menyetujuinya. Dan guru Kongse menyarankan guru Liang Qiu untuk bertanggung jawab dalam hal praktek magang para murid. Karena dia yang paling senggang waktunya daripada guru-guru yang lain. Lalu murid-murid pun dipanggil ke aula akademi. Terlihat juga ada senior-senior mereka ya di sana. Guru Liang Qiu mengatakan kalau dalam 5 hari ke depan para murid bakalan magang dan membantu penjagaan di penjara bawah tanah. Kemudian mereka pun turun ke tempat penjara tersebut.
Guru Liang Chu menjelaskan, keseluruhan penjara ada 18 lantai. Lalu sistem di penjara ini terbalik dan gravitasinya juga terbalik ya. Semakin ke atas maka semakin kuat tahanannya. Jadi jangan sampai terhasut oleh mereka nanti. Karena para murid ini masih pada magang, cukup patroli dan jaga sampai di lantai 6 aja. Lalu ternyata Alpha 27 juga ikut dalam patroli penjagaan ini guys. Guru Liang Chu pun membagikan kelompok berisi 2 orang dan singkatnya Lesha bersama dengan Ling, sedangkan Chencong bersama Elvis. Singkat ceritanya lagi, saat Chencong dan Elvis berjaga, mereka tuh bertemu dengan engkoh-engkoh yang waktu itu guys. Elvis ini nggak tahu ya siapa dia, tapi Chencong itu kenal banget yang di episode pertama itu ya. Ternyata emang dia tuh ditangkap sama penjaga akademi. Dia mengatakan untungnya waktu itu bola kristal dari engkoh-engkoh yang dibawa Chencong bisa sampai diterima sama pemiliknya. Jadi rencana selanjutnya bisa dengan mudah dilakukan. Loh, jelas mereka berdua kaget lah. Chencong langsung mengancam engkoh-engkoh tersebut. Apa yang sebenarnya mereka rencanain? Tapi dia itu nggak jawab dengan lantang ya, melainkan memakai isyarat mulut, yaitu mereka ingin menghancurkan akademi. Elvis menenangkan Chencong agar jangan terbawa emosi dulu. Lalu mereka pun pergi dari sana. Elvis bertanya apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Nah, Chencong ini belum menjawab hal tersebut, melainkan mereka harus bertemu dengan Ling terlebih dahulu, karena dia tuh pasti lebih tahu detailnya tentang bola kristal tersebut. Setelah mereka bertemu dengan Ling, robot Ling ini gak pengen Ling membocorkan detail tentang misi yang dia jalani. Nah, Elvis mengatakan kalau mereka semua tahu aturan dari negara Noah. Tapi ini menyangkut akademi ya. Ling seharusnya bisa membantu memberi informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Kemudian Ling pun menceritakan kalau waktu itu dia mendapatkan misi untuk mengantarkan bola kristal itu ke penerima yang gak diketahui identitasnya. Nah, karena Chencong ngambil bola kristal duluan dari toko engkoh-engkoh tersebut, jadinya Ling mengejar Chencong sampai ke tempat ujian masuk akademi. Di sana Ling sempat bertarung sama Elvis dan itu sebuah kesalahpahaman. Ling gak bermaksud untuk melecehkan atau menghina kerajaan Auclair tempat Elvis tinggal. Waktu itu yang Ling incer tuh hanyalah bola kristal tersebut. Tapi pas pertarungan belum selesai, tiba-tiba Ling mendapatkan info kalau misinya udah selesai karena si penerima udah mengambil bola kristal itu. Lalu Elvis ini menarik kesimpulan kalau Ling dan Chencong sama sekali bukan bagian dari kelompok penjahat tersebut. Karena kalau dilihat dari sisi manapun atau sisi Chencong, dia tuh cuma kebetulan gitu kan bawa bola kristal itu. Sedangkan Ling cuma menjalani tugasnya seperti orang-orang Noah lakukan. Berarti kelompok jahat yang terlibat ini udah lama berada di sini dan emang ingin menghancurkan akademi. Kemudian mereka berpisah kembali guys. Chencong dan Elvis kembali ke tempat sel engkoh-engkoh itu, tapi ternyata dia udah mati dong. Elvis juga merasa kalau di sini tuh agak berbeda dari sebelumnya dan ada yang gak beres di sini. Penjahat tersebut akhirnya muncul guys. Dengan memakai sihirnya, Chencong dan Elvis itu gak akan bisa bergerak. Sedangkan bola kristal itu ternyata berfungsi untuk melengkapi peralatannya agar bisa mengeluarkan semua tahanan yang ada di akademi itu. Chencong diculik dan dibawa penjahat tersebut untuk membangkitkan seseorang yang memiliki peran besar untuk menghancurkan akademi. Sedangkan para murid kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Gak mungkin juga kan ini ujian selanjutnya. Gak lucu gitu kan kalau ujiannya buat ngelawan semua tahanan sel di akademi. Ling dan Lesha berpencar. Lesha itu akan mencari guru Liang Chu. Kemudian Ling harus menemukan Chencong dan juga Elvis. Lalu di saat Ling ingin mencari mereka berdua, dia bertemu dengan seniornya di akademi, yaitu Alpha 27. Lalu Alpha 27 ini akan mengontrol penuh tubuh yang Ling miliki agar rencana untuk menghancurkan akademi berjalan sempurna. Tapi Ling menolak untuk dikendalikan. Dia gak mau melaksanakan tugas ini karena Ling itu gak mau menyakiti orang lain
rencanain ya. Ling juga bertanya apa yang sebenarnya Alpha 27 rencanain. Lalu Alpha 27 menjawab sambil menghack data dari Ling guys, biar tubuhnya bisa diambil alih sama robot yang ada di kepalanya itu. Nah, Alpha 27 menjelaskan negara Noah sedang menjalin kesepakatan dengan organisasi Ren, dan imbalannya adalah informasi tentang kompas petunjuk. Pihak akademi ini mewarisi segel kekuatan besar dari negara kuno. Nah, kompas petunjuk itu yang menjadi kunci untuk membuka segel tersebut, dan kekuatan inilah yang diincar organisasi Ren untuk menghancurkan akademi, sekaligus gak mau membiarkan dunia damai begitu aja. Pokoknya harus ada yang berkuasa guys. Ling ini bingung, bukannya negara Noah kerjasama bareng Auclair, terus informasi yang ada di negara Noah seharusnya udah cukup dong buat mengetahui kompas petunjuk tersebut. Kemudian Alpha menjawab kalau dari awal negara Auclair lah yang duluan mengincar kompas petunjuk. Maka itu organisasi Ren dan negara Noah bekerja sama agar Auclair gak mendahului mereka lagi. Tentunya berita tentang aliansi negara Auclair dan negara Noah itu cuma buat pancingan doang, biar pihak akademi fokus untuk pertahanan di bagian luar. Otomatis negara Auclair juga jadi korban gara-gara kerjasamanya negara Noah dan organisasi Ren ini teman-teman. BTW organisasi Ren ini emang pengacau dunia ya di cerita ini. Oke, kita lanjut. Nah, Ling gak sadar kalau dirinya lagi dihack sama Alpha 27, dan akhirnya Ling dapat dikendalikan olehnya. Elvis juga datang ke sana untuk menyelamatkan Ling, tapi sayangnya dia sudah terlambat. 逆转乾坤。 不才是最终准则。你没事吧？ Pertarungan Elvis dan Ling yang udah dikendalikan robot ini tuh udah gak bisa ditoleransi ya. Elvis harus mati-matian melawannya. Elvis itu mau pakai sihir memperlambat dunia, kayak ningkatin pergerakan, kayak tetep aja gak mempan buset. 林，你到底有多强？ Sembari pertarungan Elvis dan Ling berlanjut, Ciencong itu perlahan-lahan keluar dari tempat tersebut. Ini tuh kekuatannya diserap abis-abisan guys buat bangkitin satu orang doang ya. Tapi saat Ciencong berada di luar ruangan, tiba-tiba penjahat sebelumnya mengembalikan Ciencong ke dalam untuk melanjutkan proses kebangkitannya. Lalu penjahat ini langsung mengungkap identitasnya, yang ternyata itu adalah Guru Kongse ya. Jelas Ciencong itu merasa terhianati. Itu dia dari awal masuk ke akademi, Ciencong selalu percaya kepada Guru Kongse. Terlebih lagi sikapnya selama ini tuh baik dan perhatian kepada dia. Tapi sekarang Ciencong udah marah dan kesel banget sama Guru Kongse. Ciencong ini gak bisa apa-apa ya, karena kekuatannya udah diserap terus-terusan dan susah mengaktifkan kembali segel sihir overpowernya. Lalu Guru Kongse pun mengatakan hal yang bener-bener bikin kita terkejut. Ternyata Ciencong adalah kompas petunjuk yang dicari-cari selama ini. Dan kekuatan besar yang dimaksud Alpha 27 adalah kekuatan overpower yang dimiliki oleh Ciencong. Sedangkan orang yang lagi dibangkitin ini adalah ketua dari organisasi Ren. Nah, setelah itu rencana organisasi Ren akan menghancurkan akademi dan membuang Ciencong sebagai sampah biasa. Karena secara nggak langsung si Ciencong ini udah jadi mempermudah rencana mereka ya. Dari awal Ciencong masuk akademi terus berkembang sampai bisa mengendalikan serta mengaktifkan segel sihirnya sendiri. Wah, jelas Ciencong itu bener-bener shock guys. Dia juga bingung siapa Guru Kongse sebenarnya. Kok bisa tahu identitas asli dari Ciencong. Dan hal inilah yang bener-bener bikin Ciencong terhianati 2 kali. 公子，哈文与你好久不见。思南，思南公子，是你。 Gila sih ini, gila. Guru Kongse adalah pelayan yang dulu ada di kerajaan Ciencong anjir. Dia bernama Ahwen. Gender aslinya cewek, tapi emang dia tuh sengaja menyamar ke berbagai identitas, termasuk identitas si Guru Kongse ini. Lalu proses kebangkitan pun dilanjutkan, dan kali ini kekuatan Ciencong tuh bener-bener terserap guys. 心情不错嘛。
这座虚无。废物，不需要知道为什么。 Elvis masih terus melanjutkan pertarungan tanpa hentinya dengan Link. Sampai sihir waktu Elvis udah mencapai limit, dia pun terhempas ke bagian tengah penjara akademi. Sihir waktu Elvis perlu cooldown untuk digunakan kembali. Dia juga harus menyadarkan Link secepatnya. Tapi sayangnya Link itu gak ngegubris Elvis ya. Dia akan menghancurkan semuanya sesuai dengan perintah Alpha 27. Untung aja sihir Elvis bisa digunakan kembali. Untuk sementara waktu, Elvis harus menahan dan menyadarkan Link sebisa mungkin. Lesia juga berusaha sekuat tenaga menyadarkannya. Walaupun Link diciptakan setengah robot oleh negara Noah, dia bakalan tetap menjadi teman baik mereka semua. Dia juga mengalami masa kecil dan juga tumbuh seperti manusia pada umumnya. Nah, sedangkan di dalam diri Link, dia ingin menjawab omongan Lesia dan menyadarkan dirinya sendiri. Tapi hatinya diberhentikan oleh kepribadian robot Link. Alpha 27 akan menformat ulang Link agar hati dan kepribadiannya yang normal bisa hilang sepenuhnya. Tapi teman-teman lain, terutama Lesia, gak akan membiarkan hal itu terjadi. Di sisi lain, ketua organisasi Ren yang bernama Ching akan ke pesisir laut untuk bertemu dengan rekan-rekan lainnya yang udah menunggu di sana. Tentunya Kongse juga ikut ya, karena dia adalah bagian dari organisasi Ren. Ching penasaran apa Kongse yakin untuk meninggalkan Ciencong. Nah, Kongse ini menjawab kalau bocah itu pantas untuk dibuang karena gak ada gunanya ya. Kalaupun dibawa juga palingan cuma buat pajangan koleksi. Anjing, enak bener itu mulut ngomongnya, buset. Tapi di saat mereka ingin naik lift ke aula akademi, tiba-tiba Guru Liang Qiu muncul untuk menghentikan mereka berdua. Kongse mengatakan kalau dia berharap Guru Liang Qiu itu tidak menaruh dendam kepadanya karena tujuan organisasi Ren itu mulia, yaitu berkuasa dan menyatukan kesenangan dunia agar manusia aman sejahtera. Loh anjing, itu mulia apaan coba? Guru Liang Qiu menjawab kalau Kongse adalah pengkhianat. Organisasi Ren cuma sekelompok orang yang haus akan uang dan kekuasaan. Gak ada yang harus dibantah lagi. Organisasi Ren layak untuk musnah selamanya.多的气，我也不会让你有机会使用的哟。两角，我很熟悉你的战斗方式。Guru Liang Qiu berhasil mengalahkan Kongse, dan di saat dia akan menghabisi Ching, tiba-tiba Kongse masih hidup dong. Guru Liang Qiu terpojokan dan mereka akan segera pergi dari sana. Tapi untungnya aja ada kepala sekolah yang menghentikan mereka kembali. Ternyata kepala sekolah adalah seorang agen rahasia guys. Aku nggak tahu namanya siapa ya, karena emang nggak disebutin di season 1 ini. Jadi ya aku panggil Darto aja lah ya. Darto mengatakan kalau dia tuh seneng banget ketemu sama mereka karena ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan ya. Darto juga bertanya, apa Kongse yakin ingin mengkhianati akademi seperti ini? Wah, jelas Kongse ini gak terlalu peduli ya. Dia tuh selalu menjalani apa yang udah menjadi kemauannya. Suka-suka dia lah pokoknya guys. Nah, Darto akan langsung menangkap dan memberi pelajaran kepada mereka berdua agar organisasi Ren kapok dan hancur ya. Selama ini cuma jadi biangnya kerusuhan doang. 就先把你俩
一起观个镜。 Ciencong yang sempat kehabisan kekuatan ini mulai bangkit kembali guys, dengan sisa-sisa harapan dan keinginannya untuk melindungi teman-teman yang lain. Ciencong pun segera menuju ke tempat pertarungan Elvis dan yang lainnya. Berkat perlawanan A26 tadi, Alpha 27 jadi terhambat proses format datanya ya. Link sempat tersadar guys, tapi masalahnya Alpha 27 dan robot Link gak akan membiarkan Link normal untuk kembali seperti biasanya. Alpha 27 akan melakukan format data secara paksa dan kali ini prosesnya gak akan bisa digagalkan. Nah, mengetahui hal itu, Lesia akan mengganggu Alpha 27 kembali dan berusaha mengalahkannya. Si Alpha 27 ini sempat ngeremehin Lesia guys, karena kemampuannya tuh gak bakal bisa membuatnya terluka gitu kan. Loh, jelas Mbak Lesia ngamuk lah, sikat Mbak, wes sikat aja Mbak. 真当老娘是好欺负的。 Sedangkan di dalam diri Link, dia bener-bener dipaksa dia membisu dan semuanya tuh harus dikendalikan oleh robot Link yang jahat itu. Dia mengatakan kalau orang-orang negara Noah memang seharusnya melakukan apa yang udah diperintahkan. Gak boleh sama sekali membantah. Robot setengah manusia yang diciptakan negara Noah gak lebih dari sekedar alat. Bisa melakukan apapun sesuai yang diperintahkan. Link normal itu gak pantas memiliki perasaan mendalam kepada orang lain yang berada di dekatnya. Karena perasaan itu hanyalah sebuah kepalsuan dan kemunafikan. Yang ada di dalam diri Link cuma bug dari pemrograman aja. Robot yang selalu berada di sisi Link dirancang untuk menggantikannya. Dan identitas asli Link memang sebagai mesin pembunuh, yaitu Killer Link atau Killer Zero. Link normal mau berkata atau memberontak kayak gimana pun tetap gak bisa melawan ya. Kali ini Link normal akan terhapus selama-lamanya dan akan digantikan oleh robot Link yang jahat tersebut. Link udah sepenuhnya dikendalikan oleh robot jahat ya. Karena Elvis itu gak tahu keadaan Ciencong kayak gimana sekarang, dia itu tetap harus sekuat tenaga untuk melawan Killer Link. Entah berapa lama dia akan bertahan. Yang jelas akademi ini gak boleh sampai hancur di tangannya. Sedangkan Alpha 27 yang dari tadi masih diserang terus-terusan sama Lesia menyuruh Killer Link untuk segera menghancurkan akademi. Lalu mereka akan pergi dari sini. Ternyata Ciencong sempat untuk menahan serangan dari Killer Link. Dan kali ini Ciencong bener-bener bisa mengendalikan sepenuhnya kekuatan yang dimiliki ya. Killer Link akan tetap membunuh Ciencong dengan kekuatan overpowernya yang bisa melenyapkan apapun. Ciencong juga nggak akan menyerah untuk melindungi semuanya dan akan melawan kekuatan dari Killer Link. Wah, sumpah sih ini anjir guys, ini jedas ya. Ini Ciencong tetap nggak mati-mati buset. Sedangkan Elvis dan teman-teman lainnya itu udah nggak bisa apa-apa lagi. Karena ini tuh di luar kemampuan mereka semua ya. Harapan satu-satunya hanya ada di Ciencong itu sendiri. Mereka semua akan menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Kekuatan Ciencong udah mencapai batasnya. Walaupun kekuatan segel sihirnya Ciencong masih bisa digunakan, tapi tubuhnya sendiri tuh gak bisa menahan kekuatan Killer Link yang begitu besar ya. Kalau dipaksakan bisa berakibat fatal di kekuatan segel sihirnya. Di dalam batin Ciencong, dia tuh masih diberi kekuatan oleh ibunya melalui jimat yang selalu Ciencong bawa. Dan kali ini dengan sisa-sisa kekuatannya, dia akan menghentikan Killer Link lalu mengembalikannya seperti semula.
Chencong berhasil mendekatinya, tapi Killer Link akan tetap membunuh Chencong. Killer Link bener-bener meremehkannya, karena Chencong itu hanyalah seorang sampah dan gak berguna sama sekali. Kekuatan Killer Link lebih dahsyat jika dibandingkan dengannya. Chencong pun menjawab kalau ingin membunuhnya, coba aja sendiri ya. Tapi kali ini tuh Killer Link udah gak bisa apa-apa lagi. Berkat sentuhan tangan mereka berdua, Chencong akan mengaktifkan sihir lain dengan menggunakan aliran sihir dari Killer Link. 这是。天能消失了，就是现在！ Qing dan Kongse berhasil kabur akibat ledakan barusan. Nah, ledakan sihir yang tadi itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menonaktifkan kekuatan serta peralatan sihir yang berada di radius ledakan tersebut. Jelas mereka semua yang ada di sana tuh kaget ya, karena sihir ini sama sekali belum pernah mereka lihat. Kini Chencong akan menyadarkan Link dan masuk ke dalam batinnya melalui ikatan pertemanan, perasaan, pikiran, serta aliran sihir mereka yang serasi tersebut. Di dalam Killer Link itu protes-protes ya, kenapa Chencongnya sampah ini bisa sampai merepotkannya. Chencong pun menjawab kalau Link bukanlah orang jahat. Yang merasukinya ini hanyalah sesuatu yang memanfaatkan keberadaan Link. Seharusnya Link bisa hidup normal seperti manusia biasa. Nah, Killer Link ini mencoba melawan guys, tapi jelas gak bisa ya, karena Chencong udah berada di puncak maksimal kekuatannya. Chencong berusaha menyelamatkan Link normal yang terjebak oleh pengendalian Killer Link atau sebuah program sebelum seluruh data Link yang asli terhapus. Di saat Link udah diselamatkan, Elvis segera membantunya dengan melancarkan sihir memperlambat dunia agar Chencong bisa menghancurkan robot yang mengendalikan tubuh Link. Elvis akan melawan Alpha 27, sedangkan teman-teman lain bakalan sekuat tenaga melawan para tahanan yang tingkahnya itu udah nggak karuan ya, gara-gara dikendalikan oleh sihir Alpha 27. 不要小看我们诺亚国！还想作怪？ Link berhasil selamat. Terakhir, di saat yang lain masih berusaha melindungi mereka berdua, Chencong dan Link akan melenyapkan semua yang jahat di sekitar sana dan mengembalikan kondisi tubuh teman-teman lainnya menggunakan kombinasi sihir mereka kembali. Chencong pingsan dan terluka parah setelah mati-matian mengeluarkan sihir overpowernya ya. Dan di sisi lain, para anggota dari organisasi Ren ternyata keberadaannya udah diketahui oleh guru-guru akademi. Orang-orang dari organisasi Ren akan langsung dihabisi oleh guru-guru akademi. Tapi sayangnya mereka semua berhasil kabur. Wakil kepala sekolah memutuskan untuk kembali ke akademi karena kita semua kekurangan pasukan. Sedangkan organisasi Ren memiliki banyak pasukan berbakat. Bakalan susah nantinya kalau kita tuh maksa untuk melawan mereka. Qing dan Kongse dikabarkan oleh anggota lain kalau organisasi Ren telah kehilangan banyak anggota dan untuk kali ini mereka tuh gagal menghancurkan akademi. Qing agak kesel di sini karena di masa depan Darto yang seorang agen rahasia pasti masih mengawasi gerak-gerik mereka. Mau nggak mau organisasi Ren bakalan menyusun ulang strategi agar akademi bisa dihancurkan. Masih banyak waktu untuk hal tersebut. 没关系，来日方长。
Di dalam akademi, Darto melaporkan ke markas kalau tahanan Qing udah mulai bertindak dan ada guru Kongse si pengkhianat yang mengikuti mereka. Lalu atasan Darto atau anggota agen lainnya bernama Pai Ye menugaskan Darto untuk sepenuhnya mengawasi Qing beserta organisasinya. Pai Ye juga menanyakan keadaan guru Liang Chu dan Darto mengatakan kalau guru Liang Chu baik-baik aja. Lalu Darto pun pergi dari sana. 这里是小家伙们的试炼场，我就不掺和了。 Beberapa hari setelah pertarungan panjang tersebut, penjaga akademi masih merenovasi ulang penjara bawah tanah. Nah, di ruang kepala sekolah, Ling disuruh menceritakan seperti apa detail misi yang diberikan oleh negara Noah. Setelah diceritakan semuanya, Ling menanyakan kondisi Chenchong yang sedang dirawat untuk sementara waktu. Nah, para guru mengatakan kalau dia butuh perawatan khusus. Wakil kepala sekolah tuh masih belum bisa menemukan cara untuk menyadarkan Chenchong. Tapi, dia akan berusaha sekuat tenaga membaca buku-buku kuno yang ada di akademi ini biar Chenchong nanti bisa tersadar kembali karena Chenchong adalah orang terpenting bagi akademi. Guru number 7 menanyakan tujuan Ling selanjutnya karena kalau tanpa misi orang-orang dari Noah tuh nggak akan melakukan apa-apa ya. Lalu Ling menjawab kalau dirinya akan menetap di akademi dan meninggalkan negara Noah. Tapi guru number 7 nggak yakin sama hal ini. Walaupun Ling berkeinginan seperti itu, pasti negara Noah nggak akan membiarkannya begitu aja karena Ling juga orang terpenting bagi negara Noah. Kemudian Ling di dalam hati berkata kalau suatu saat nanti pasti ada cara untuk meninggalkan negara Noah. Setelah dari ruang kepala sekolah, Ling berniat untuk menjenguk Chenchong di ruang UKS. Teman-teman yang lainnya sangat senang karena Ling udah kembali seperti semula. Dan ternyata ya, hubungan guru Liang Chu dan Lesha udah makin deket guys. Lalu Ling mengatakan dia itu gak tahu kesukaan Chenchong itu apa. Dia juga gak tahu kenapa Chenchong begitu ingin menjadi ketua penjaga akademi. Ling juga gak tahu apa yang harus dia lakukan agar Chenchong sadar kembali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjenguk setiap hari dan menaruh daun mapel di sekelilingnya. Ling juga berkeinginan untuk mengajak jalan Chenchong ke negara Noah, ke tempat-tempat yang asik, makan bareng, berkeliling kota, dan juga lain-lain. Pokoknya Ling itu ingin bersama dengan Chenchong terus-terusan. Ling pun menangis dan berharap Chenchong bisa cepat tersadar dari pingsannya. 你可一定要醒来呀！也想和你去华国看看。我想你应该是很喜欢叶子吧。好了，明天见了。 Di sisi Elvis, dia masih khawatir dengan keadaan Chenchong. Tapi kali ini Elvis udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mengenai kompas petunjuk pun Elvis itu masih ragu-ragu untuk mencarinya kembali. Karena negara Auclair udah menjadi korban atas insiden yang mengancam akademi kemarin-kemarin. Kemudian, Ling meminta wakil kepala sekolah menciptakan robotnya kembali untuk menemani Ling kalau dia lagi sendirian. Awalnya wakil kepala sekolah ini ragu-ragu ya. Dia juga memperingati Ling. Di masa depan, belum tentu Ling bisa mengendalikan robot itu dan bisa aja ya nanti Ling itu dikirimkan misi seperti sebelumnya. Nah, Ling ini tahu dampak yang akan dia terima nanti, tapi dia juga akan berusaha agar tidak dikendalikan oleh negara Noah. Lalu wakil kepala sekolah pun menyetujuinya dan kembali menciptakan robot yang kemungkinan di masa depan robot tersebut bisa dikendalikan oleh wakil kepala sekolah juga. Anjir, bahaya, aduh. Itu udah akhir season 1 ya guys. Potensi buat dapet season 2-nya ini banyak sumpah ya. Ini seru guys, sumpah ya, seru. Gimana pendapat kalian ya? Tulis-tulis di komentar gitu kan. BTW dari pihak studionya juga mengatakan kalau ini tuh masih belum ada kepastian untuk season 2. Tapi mereka juga bakalan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan atau membuat project Season 2 Chenchong Show. Karena perjalanan 3 karakter utama kita yaitu Chenchong, terus ayangnya yaitu Ling, dan juga sahabatnya yaitu Elvis masih terus berlanjut. Mereka masih terus berkembang dan mencari jati diri mereka masing-masing tanpa ada kaitan dari negaranya sendiri. Hey yo Sobat Hans Gaming, kembali lagi bersama saya Ardian dan tentunya di game Minecraft Java Edition lagi teman. Dan ya, hari ini aku bakal melanjutkan series Imocraft kembali. Oke teman-teman, jadi di sini tuh aku sudah
ini ya sudah lama banget gak upload Imocraft tuh ya. Karena ya seperti biasa kalau misalkan aku gak upload berarti ada proyekan-proyekan yang bakal aku kerjakan ya. Yang di off camera itu aku bener-bener banyak banget mengerjakan project namun di base ya teman ya. Nah, jadi di sini tuh aku pengen yang namanya itu ke sana dulu ya setelah aku tadi udah bukan beres maksudnya ini ngekill si Enderman ya, Enderman. Untuk mau fullkan ini. Nah, ini dia peralatan-peralatanku dan ya armorku. Ini Enderman head itu bener-bener keren ya, makanya aku pakai tadi. Ini sudah bener-bener banyak sekali Enderman head, bayangkan men. Gila. Saking banyaknya orang yang ini yang ngekill dan juga ini udah lama banget kita nggak kesini ya. Waduh, ini bener-bener wah ini kenang-kenangan banget teman. Soalnya ini pencetak XP yang bener-bener maknyus top Marco top lah ya. Oke, jadi di sini aku bakal melawan Wither terlebih dahulu karena aku tuh membutuhkan yang namanya itu ya Nether Star teman ya. Aku bakal membuat beacon ya, beacon soalnya kan di baseku itu butuh yang namanya itu beacon sangatlah banyak, ada 5 sih aku butuh beaconnya. Nah, di sini aku sudah membeli di shopnya Firkaha ya, di Mas Firkaha itu berapa ya? Kalau nggak salah itu aku belinya itu 3 kalau nggak salah. Saya aku tak coba cek dulu ya teman. Oke, di sini kita sudah membeli. Nah, di dia aku beli 1 deh. berarti aku salah nih. Berarti aku cuma beli 1 dan beli Wither Skull itu 13. Ya, banyak sekali teman ya. Nah, jadi kita bakal langsung aja yang namanya itu summon. Ini aku lupa lupa ambil sosen gitu ya. Aduh, aku udah belibet banget, udah lama gak upload guys. Aduh, sumpah. Udah lama gak upload, udah lama gak record. Wah, mulut belipetan temen. Mohon maaf temen kalau misalkan ada beberapa salah kata itu ya. Waduh. Dan aku cuma punya 20 sosen. Oh my god. Aku lupa mempersiapkannya temen ya. Aku tak coba dulu namanya itu nutup yang bagian atas teman. Soalnya kalau misalkan nggak ditutup bahaya. Mungkin untuk bagian sini aku bakal skip aja langsung temen ya. Soalnya di sini tuh bener-bener wah ini lama banget. Aku juga perlu ngumpulin si sosen juga. Aku lupa tadi sebelum record temen. Mohon maaf ya temen. Aduh, emang kalau lupa tuh gak bisa dipungkiri ya. Aduh, padahal tadi persiapan record tuh udah mateng teman ya. Ternyata ada yang kurang lagi loh. Oh my god, ya udahlah ya. Nah, jadi di sini aku bakal skip aja biar nggak terlalu lama teman. Oke, let's go. Oke, setelah aku kembali di base dan aku sudah ke shop lagi teman ya. Di sini aku sudah pengen ke shopku ya. Ini terakhir kalinya aku melihat shop dan ya inilah shop Imocraft season kelima. Bener-bener wow. Sangatlah indah temen ya. Walaupun maaf nih kalau misalkan aku ngelek-ngelek temen. Ini aku sudah nggak kuat lagi kayaknya sih, ini udah terlalu besar kayaknya mapnya ya temen. Udah nggak kuat aku temen. Gila, ini laptopku udah modar ya. Udah jerit-jerit temen. Oh my god. Ya, jerit-jerit laptopku temen. Oh my god, ini gila. Mohon maaf teman kalau misalkan cuma dapat 10 atau 30 fps di shop ini, jadi ya mohon wajarkan. Di baseku juga cuma 40 fps. Aduh, gila. Jadi ya udahlah ya teman. Nah, jadi di sini ya ini selamat tinggal untuk shopku ya, shop Enrod yang paling laku menurutku ya kayaknya sih, atau yang paling laku yang di sana. Enggak, shop dia yang paling laku teman ya. Soalnya Mas Sapit waktu itu memborongnya dan itu bener-bener sangat membuatku bahagia teman. Karena itu diamond banyak sekali. Oh my god men. Dan di sini ada sign apa nih? Cueng ngutang 10 stack. Banyak betul. Tapi nggak apa-apa teman. Jadi di sini kita udah mengucapkan selamat tinggal kepada shop kita yang Enrod ini. Oh my god. Penuh kenangan guys. Aduh, oke, jadi kita ke sini lagi temennya, ke tempat dayshopku yang ini, nice. Dan ya inilah dayshopku ya, ini udah lama banget gak kesini dan ini masih coming soon loh, masih coming soon. Padahal ini tuh udah episode terakhir temennya, udah episode terakhir di episode Imocraftku ini, series Imocraft. Dan ya seperti biasa tidak ada yang laku ya. Karena ini sudah akhir-akhir season, jadi ya tidak laku, no problem lah ya. Nah, jadi di sini itu aku bakal ke tempat baseku lagi untuk menunjukkan seberapa progresku seberapa ya di baseku ini. Nah,
Di sini aku sudah menyelesaikan baseku bener-bener clear, tinggal satu sih, sebenarnya tinggal 1% teman. Jadi sekarang tuh progress baseku itu sudah 99%. Astaga, ini nge-lag, tolong lah ya. Aku emang laptopku terlalu kentang guys, jadi ya aku langsung ke base aja lah ya, ketimbang nanti kalian ngamuk-ngamuk nge-lag bang. Oke, let's go. Oke, sudah sampai di base dan ya kalian bisa lihat itu FPS di pojok kiri atas nggak sampai 20 FPS loh. Di base sendiri padahal ya. Nggak apa-apa teman. Nah, jadi di sini tuh aku sudah menyelesaikan clear ya 99% untuk base. Tinggal 1% lagi. 1%-nya apa? Ya, aku belum membuat yang namanya itu ini, yang balon ini teman. Nah, ini balon ini. Ini balon ini akan aku pengen buat dua nih, satu di sini dan satu di sana tuh. Nah, yang di sana belum, itu baru aku tandai aja teman. Jadi itu gampang lah. Itu 1 jaman lebih itu kelar ya. Bukan 1 jaman ya, tapi 1 jam. Ya 1 jam. Ya bukan 1 jaman ya. 1 jaman lama kali 1 jaman. Nah, pokoknya di sini tuh sudah aku udah aku tandai di situ teman, dan di sini aku tinggal ngebuild aja ke atas ya, santuy saja 1 jam ini bisa kelar ya. Tapi tidak untuk sekarang. Kalau misalnya untuk sekarang kayaknya aku cuma showcase base aja temen ya. Nah, jadi di sini aku ada sangat-sangat disayangkan temen, soalnya di sini tuh di bagian sini ya mob grinder ini agak-agak mengganggu sih. Tapi aku kayaknya aku nggak bisa namanya, nggak bisa untuk ngebungkus ini tadinya tuh awalnya tuh aku pengen ngebungkus dengan bangunan, tapi kayaknya nggak bisa temen ya. Karena bahan-bahan yang aku punya tuh kurang cukup ya. Itu bakal aku kelarin kapan gitu kan. Kalau misalnya aku ngebungkus mob grinder gitu ya, aduh, pokoknya cuma tinggal ini sih yang mob grinder yang agak-agak aneh di mataku karena ini diagonal temen ya. Tapi ya nggak apa-apa temen, ini yang penting tuh base utama kita tuh sudah kelar, dan di sini tuh PR ku yang ngebungkus ini tuh mob grinder gak bisa aku kelarin temen ya. Nah, oke, jadi untuk base seperti ini ya, base Mahouga Queen ya seperti itu. Di sini tuh bener-bener maknyus ya, mantap, markotop loh pokoknya. Aku nggak paham ngomong apa guys, soalnya udah lama nggak record juga ya. Dan di sini tuh aku udah bener-bener ngasih jembatan nih warna ungu, di sini warna kuning ya, di warna kuning, habis itu di sana warna hijau, di sana warna biru muda ya. Dan di sana warna pink, dan ya aku bakal langsung aja ngebuat beacon ya temen ya, beacon, lalu aku bakal taruh di sebelah sini ya, tiang-tiang ini teman. Oke, let's go, kita memakai replay mode aja biar lebih maknyus, lebih mantep lah ya, pakai shader juga ya. Oke, let's go. Dan ya sudah selesai temennya, aku memasang beacon di setiap tower ini ya, satu warna pink dan di sana warna biru, dan ya ini di belakang sini tuh warna hijau temen ya.